Oke, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai ekonomi mikro, yaitu konsep dasar teori serta hukum, permintaan, dan penawaran. Oke, eh, kalau kita berbicara mengenai permintaan dan penawaran, maka kita akan berbicara secara garis besar akan berbicara mengenai teori dan hukum dari permintaan dan penawaran itu sendiri. Nah, untuk lebih mengetahui atau lebih paham bagaimana sih teori dan hukum dari permintaan dan penawaran itu sendiri, baik, saya akan bahas di sini secara singkat mengenai teori dan hukum dari permintaan dan penawaran. Yang pertama adalah teori permintaan, ya. Secara definisi, ya, teori permintaan itu bisa diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang mampu dibeli oleh konsumen pada suatu waktu dan kondisi tertentu. Artinya, permintaan itu menyatakan sebuah jumlah, ya, menyatakan sebuah jumlah yang mampu dibeli oleh konsumen. Nah, dalam hal ini adalah kita melihatnya atau mengetahui dari perspektif konsumen berapa jumlah barang yang ataupun jasa yang mampu dibeli, seperti itu. Nah, setelah kita paham mengenai sekilas definisi dari teori permintaan, maka kita harus tahu juga nih, apa sih faktor yang mempengaruhi permintaan itu sendiri. Tentunya ada faktor yang mempengaruhi permintaan itu. Yang pertama kita lihat adalah harga barang dan jasa. Di sini kurang lebih ada 5 faktor yang saya tuliskan, tapi saya tidak bahas semua. Saya akan bahas yang menurut saya uh, penting untuk saya bahas atau mungkin mudah untuk diberikan contoh seperti itu. Oke, yang pertama adalah harga barang dan jasa itu sendiri. Jadi seperti ini, kuantitas atau jumlah barang dan jasa yang diminta oleh konsumen itu bisa dipengaruhi oleh harganya. Contoh, ketika suatu barang, katakanlah barang kebutuhan pokok, itu harganya melambung, ya, harganya sedang tinggi, biasanya permintaan konsumen akan menurun. Ya. Permintaan konsumen akan menurun. Karena apa? Karena eh, gini, konsumen itu biasanya memiliki eh, budget, ya, memiliki uang yang terbatas, sehingga dengan uang yang terbatas tersebut dan harga yang melambung, secara otomatis kuantitas yang mampu dibeli itu akan berkurang, seperti itu. Begitupun sebaliknya, bagaimana kalau misalnya harga barang tersebut menjadi rendah? Nah, kalau harga barang tersebut turun, ya, biasanya dengan jumlah uang yang sama seperti yang saya contohkan sebelumnya, maka secara matematis, ya, secara matematika gitu kan, kuantitasnya akan lebih banyak dibandingkan daripada kondisi saat harganya sedang melambung. Yang kedua adalah pendapatan. Ya, tidak dapat dipungkiri bahwa pendapatan seseorang itu akan mempengaruhi jumlah barang yang dia beli. Mengapa demikian? Karena dia memiliki uh, uang, memiliki modal, ya, untuk membeli barang tersebut. Sehingga biasanya semakin tinggi pendapatan seseorang, maka kuantitas atau jumlah barang yang uh, dibeli itu akan lebih banyak daripada mereka yang memiliki pendapatan yang rata-rata atau di bawah gitu. Jadi antara masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi dan pendapatannya rendah itu biasanya, ya, dan sering terjadi pada umumnya adalah mereka uh, akan terlihat nih perbedaan dari kuantitas barang yang mereka beli. Jumlahnya barang yang mereka beli itu akan berbeda. Seperti itu. Baik, mungkin yang lain. Oke, yang ketiga menurut saya penting. Baik, yang ketiga adalah harga barang substitusi.
barang substitusi atau barang pengganti itu adalah barang yang sifatnya dapat menggantikan barang yang misalnya barang yang sifatnya dapat menggantikan barang yang lain. Seperti misalnya uh, ketika kita membeli beras, contohnya, ternyata beras ini sedang melambung nih harganya. Gimana sih caranya kita pengen makan ya, pengen makan kandungan yang sama seperti beras karbohidrat tapi dengan harga yang murah. Nah, makanya oleh sebab itu kita lihat nih barang substitusi dari beras itu apa. Misal contoh mungkin singkong atau jagung gitu. Itu barangnya lebih murah, maka kita akan beralih ke barang yang lebih murah tersebut. Ya. Kita akan beralih ke barang yang lebih murah tersebut. Tujuannya untuk apa gitu kan? Karena kita memiliki budget yang uh, misalnya budget yang terbatas, tapi kita ingin memaksimalkan kuantitas kita, jumlah pembelian kita, sehingga kita beralih dari yang tadinya kita awalnya mau beli beras nih, kita beralih ke singkong ataupun jagung yang harganya lebih murah. Sehingga apa? Sehingga kuantitas permintaan terhadap beras itu akan menurun seperti itu. Oke, baik. Saya akan lanjut. Ya, baik. Hukum dari permintaan. Oke, secara definisi, hukum permintaan disebutkan sebagai ketika harga bertambah, maka permintaan akan berkurang. Dan sebaliknya, jika harga berkurang, maka permintaan akan bertambah. Dengan catatan ceteris paribus. Baik, ini seperti yang saya katakan tadi, dalam kondisi tertentu, ya, dalam kondisi tertentu, semisal terjadi kenaikan harga terhadap sebuah barang, ya. Misal seperti yang saya contohkan tadi, bahan pokok, contohnya beras. Ketika harga beras tersebut naik, maka secara otomatis kuantitas permintaan konsumen itu akan turun. Kenapa? Karena biasanya budget ya, modal. Uang yang dimiliki oleh konsumen itu terbatas. Ya, di sini kita menggarisbawahi ceteris paribus. Kenapa? Karena sebelum saya jelaskan dulu ceteris paribus ya. Ceteris paribus itu adalah sebenarnya kondisi yang dapat mempengaruhi sesuatu. Jadi misalnya kalau kita ngomong ceteris paribus itu misalnya ada perbandingan. Sebenarnya kita membandingkan nih kondisi A dengan kondisi B. Nah, kalau ceteris paribus itu kita menganggap semuanya sama, tidak ada yang berubah, misalnya terhadap kondisi A dan kondisi B. Dalam hal ini misalnya pendapatan, ya. Dalam hal ini pendapatan. Kondisi A adalah pendapatannya 100 gitu, harga berasnya 10.000. Nah, sedangkan kondisi B adalah pendapatannya 100, harga berasnya 20.000. Nah, itu kita ceteris paribus. Ceteris paribus di sini artinya ada faktor yang mempengaruhi, tapi faktor tersebut kita abaikan. Contohnya kayak pendapatan. Pendapatan itu kan sebenarnya kalau kita anggap pendapatan tetap 100 gitu. Sebenarnya kan kuantitas beras itu bisa saja dia beli lebih banyak ketika pendapatannya naik. Nah, pendapatan yang naik inilah yang kita hilangkan terlebih dahulu. Kita anggap tidak naik pendapatannya. Jadi tidak ada pengaruh. Tidak ada yang berubah seperti itu. Jadi kondisi A dan kondisi B itu sama. Yang berbeda hanyalah faktor yang mempengaruhi dalam hal ini misalnya perubahan harga yang terjadi. Jadi ceteris paribus itu kita mengkondisikan bahwa sesuatu kondisi itu sama, kondisi A dan kondisi B itu sama, tidak ada yang berubah seperti itu ya. Nah, mungkin kalau kurang jelas saya sampaikan di sini karena saya nggak fokus ke ceteris paribusnya. Nanti saya akan buatkan video lain khusus untuk membahas apa sih itu ceteris paribus, karena itu penting di dalam lingkup sosial ekonomi, itu sangat penting untuk dimengerti. Baik, kembali. Nah, dalam hal ini ketika harga itu bertambah dengan modal yang sama gitu kan, dengan modal yang sama, maka kuantitas barang itu akan berkurang, kuantitas barang yang dibeli akan berkurang. Contoh misalnya harga A, contoh kondisi A, harganya tadi adalah 10.000 per kilo. Maka dengan uang 100.000 dia mampu membeli
10 kilo. Tapi bagaimana ketika misalnya harganya naik, kondisi B nih, harganya naik. Kondisi B adalah harganya naik menjadi 20.000 per kilo, tapi pendapatannya tetap. Nah, berarti kan dia hanya dapat membeli 5 kilo misalnya. Ketika permintaannya itu hanya bisa di 5 kilogram saja permintaan terhadap berasnya, seperti itu. Artinya apa? Artinya berlakulah hukum permintaan ini ketika harga bertambah, maka permintaan akan berkurang. Bagaimana jika harga berkurang? Jika harga berkurang, maka permintaannya akan bertambah dengan pendapatan yang sama, atau dengan modal, atau dengan budget yang sama. Seperti itu. Oke, baik. Ini contoh, tadi sudah kebablasan saya bahas ya, sudah keterusan, tapi nggak jadi masalah. Ini kita misalkan seorang bernama A mempunyai uang sebanyak $100, akan menghabiskan uangnya untuk membeli barang seharga 5 unit, seharga $5 per unit. Maka jika dia mendapatkan barang tersebut sebanyak, maka dia akan mendapatkan barang tersebut sebanyak 20 unit. Lalu bagaimana jika harga barang tersebut naik? Nah, ini kita lihat seperti yang saya contohkan tadi ya. Dalam hal ini kasusnya adalah pendapatannya atau misalnya uangnya itu tetap, budgetnya itu tetap, tapi harganya naik gitu kan. Kita lihat di sini yang pertama itu harganya dari $5 per unit ya, selalu naik gitu menjadi $10, $20, $25, $50 sampai dengan $100. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah kuantitasnya. Kuantitasnya yang berkurang seperti itu. Jadi berlakulah hukum permintaan di sini. Ketika harga bertambah, maka kuantitas barang yang diminta itu akan berkurang, dan sebaliknya. Ketika harga berkurang, ketika harga turun, secara bahasa sederhananya ketika harganya turun, maka barang yang dibeli masyarakatnya akan semakin banyak gitu. Dengan pendapatan yang tetap, atau dengan modal yang tetap, dengan budget yang tetap, dengan uang yang tetap. Nah, ini adalah kurva mengenai hukum permintaan itu seperti apa. Ini adalah kurvanya secara sederhana seperti ini. Di sini kita mengartikan bahwasannya ini adalah harga ya, ini adalah harga ya, dan ini adalah kuantitas ya, atau jumlah dari barang itu sendiri. Nah, di sini ya, di sini kita bisa lihat nih arah dari tanda panah ini. Ya, ini arah tanda panahnya ya. Kita bisa perhatikan. Nah, dari sini kan kita bisa melihat nih bahwa oh iya, ternyata hukum permintaan itu seperti ini loh gitu. Nah, secara kurvanya seperti ini loh. Jadi kita lihat di sini, kita lihat ketika harganya naik ya, ketika harganya naik nih, selalu naik, maka ini kuantitasnya akan turun, jumlah kuantitasnya itu akan turun. Ya, kurvanya seperti ini. Ya. Lalu bagaimana dengan yang E ini? E ini adalah equilibrium ya, atau titik keseimbangan. Jadi titik keseimbangan itu adalah keseimbangan dari kuantitas barang yang dibeli ketika harga berubah gitu ya. Jadi titik keseimbangan seperti itu. Jadi ini adalah keseimbangan. Ketika harganya berubah sekian, maka kuantitas yang dibeli sekian. Nah, itulah yang disebut dengan titik equilibrium. Seperti itu. Dari sini kita sudah jelas, kita sudah bisa memahami secara sederhana, oh ternyata begini yang disebut dengan hukum permintaan itu sangat mudah ya kita lihat dalam konteks kehidupan sehari-hari, juga sangat banyak contohnya. Oke, baik. Oke, tadi saya sudah membahas mengenai teori dan hukum permintaan. Sekarang saya akan masuk ke teori dan hukum penawaran. Oke, teori penawaran itu diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang ditawarkan untuk dijual oleh produsen
pada suatu waktu dan kondisi tertentu. Nah, ini adalah perspektifnya produsen ya. Jadi ini dari perspektif produsen, dari sudut pandang produsen. Kalau tadi adalah konsumen. Kalau penawaran maka kita berbicara tentang produsen. Oke. Nah, di sini ada nih faktor yang mempengaruhi penawaran itu sendiri. Jadi produsen memproduksi barang ataupun jasa itu juga kuantitasnya atau jumlahnya itu juga bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor gitu ya. Ya, sama seperti tadi, saya tidak akan menjelaskan semuanya ya. Saya hanya akan menjelaskan yang menurut saya penting dan mudah untuk dicontohkan agar tidak bingung ya, membuat bingung. Yang pertama adalah harga barang dan jasa itu sendiri. Secara secara gampangnya gitu ya, saya akan memberikan contoh saja untuk nomor satu, misalnya produsen mobil ya, dengan produsen gorengan. Dalam satu hari kita pasti tahu nih, produsen gorengan pasti memproduksi lebih banyak gorengan daripada produsen mobil. Karena apa? Karena harganya. Gitu. Karena harganya. Nah, produsen gorengan itu modalnya sedikit, modalnya lebih kecil daripada produsen mobil, sehingga mereka bisa memproduksi unit dengan jumlah yang lebih banyak daripada produsen mobilnya. Memproduksi barang dalam jumlah yang lebih banyak seperti itu daripada produsen mobil. Nah, karena apa? Harga barang yang dia produksi itu lebih murah gitu, lebih murah. Meskipun ya kita tahu pasti harga jualnya juga akan lebih murah, tapi itu secara gampangnya seperti itu gitu. Jadi harga barang itu bisa mempengaruhi uh, jumlah atau kuantitas penawaran. Atau contoh lainnya misalnya produsen pesawat dengan produsen mobil. Nah, seperti itu. Kita tahu bahwa produsen pesawat pasti memproduksi pesawat jauh lebih sedikit daripada produsen mobil ya. Karena apa? Karena harga untuk memproduksinya itu nggak murah gitu. Nah, harga untuk memproduksinya itu butuh modal yang besar seperti itu. Lalu saya akan bahas yang ketiga, nomor 3 itu harga barang dan jasa yang berkaitan dengan produksi. Oke, harga barang dan jasa yang berkaitan dengan produksi. Saya ambil contoh saja, misalnya uh, harga sewa, gitu ya, harga sewa lapak, contohnya seperti itu. Nah, harga sewa lapak itu bisa mempengaruhi misalnya penawaran, jumlah atau kuantitas penawaran yang dilakukan oleh seorang produsen atau perusahaan tertentu gitu ya. Kenapa bisa? Karena modal mereka itu juga harus mereka gunakan untuk membayar sewa. Yang seharusnya modal tersebut dapat dijadikan input ya untuk memproduksi barang ataupun jasa. Tapi karena mereka harus membayar hal di luar dari input untuk memproduksi itu misalnya, sehingga modalnya untuk memproduksi unit itu atau barang itu akan berkurang. Seperti itu. Kalau misalnya lapak tersebut mereka tidak bayar sewa atau mereka punya pribadi, otomatis dengan modal yang ada mereka bisa memproduksi lebih banyak. Ya, logikanya seperti itu. Oke, baik. Sekarang adalah tingkat teknologi. Ya, nomor 5. Ini saya memberikan contoh yang mudah ya, yang mudah dipahami. Apakah teknologi akan mempengaruhi kuantitas barang atau jasa yang diproduksi? Itu secara langsung pasti akan berpengaruh. Contoh, kita lihat bagaimana sih misalnya ada UMKM nih, UMKM yang melakukan produksi barang produksi yang sama dengan teknologi yang berbeda. Misalnya ada yang melakukan dengan teknologi dan ada yang melakukan dengan manual. Contohnya misalnya kain tenun ya, kain tenun. Kain tenun itu maksudnya kain ya, ketika sebuah kain itu diproduksi dengan teknologi ya, dengan teknologi yang ada saat ini, maka produksinya sehari itu bisa lebih banyak daripada para penenun yang memproduksi
kain itu menggunakan cara-cara manual. Nah, sehingga dari contoh tersebut apa nih yang bisa kita ambil? Apa nih yang bisa kita pelajari? Yang kita dapat kita pelajari adalah, yang dapat kita ketahui adalah bahwa tingkat teknologi itu berpengaruh. Berpengaruh. Contoh, misalnya contoh lain adalah petani gitu. Petani. Eh, Misalnya sewa jasa petani itu dia bisa melakukan penawaran 2 petak nih satu hari, misalnya menggunakan manual nih, menggunakan tenaga hewan dan sebagainya, ataupun menggunakan apa namanya, menggunakan tenaga pribadi gitu atau tenaga manusia. Dia bisa menawarkan 2 petak dalam satu hari, tapi seseorang yang mempunyai traktor bajak bisa menawarkan mungkin 5 petak dalam satu hari, karena dia menggunakan teknologi berupa traktor bajak itu. Sehingga apa? Sehingga penawarannya akan berbeda, jumlah atau kuantitas penawarannya akan berbeda, yang dipengaruhi oleh teknologi. Seperti itu. Baik, sekarang kita ke hukum penawaran ya. Hukum penawaran adalah ketika harga bertambah maka penawaran juga akan bertambah, dan sebaliknya jika harga berkurang maka penawaran juga akan berkurang, dengan catatan ceteris paribus. Oke. Sekali lagi, ceteris paribus tadi sudah saya sampaikan. Kalau kurang jelas, mungkin nanti akan saya buatkan video sendiri mengenai apa sih ceteris paribus. Nah, sekarang saya fokus ke hukum penawaran. Kita fokusnya ke hukum penawaran. Hukum penawaran itu merupakan eh, perspektif ya yang dilihat dari produsen. Ya, kalau kita berbicara penawaran maka perspektifnya produsen, seperti yang saya sampaikan di awal. Produsen itu ingin mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Kalau konsumen itu ingin mencari kepuasan atau utility yang sebesar-besarnya, seperti itu. Nah, maka kalau dalam perspektif produsen ya, perspektifnya produsen, maka ketika harga itu bertambah misalnya, maka penawarannya dia juga akan bertambah, karena dia pengen untung yang gede, untung yang besar gitu. Sehingga mereka melihat peluang bahwa oh ini harga sedang naik, harga sedang melambung gitu. Mereka akan menawarkan uh, apa namanya, akan menawarkan barang ataupun jasa dengan kuantitas yang lebih banyak, seperti itu. Misalnya mereka dengan menambah input produksinya dan segala macam untuk uh, memenuhi permintaan dari konsumen sebenarnya, karena harganya sedang bertambah nih, harganya sedang naik, sedang melambung, maka mereka melihat itu sebagai peluang untuk bagaimana meraup keuntungan yang sebesar-besar. Jadi produsen itu lebih kepada profit, kalau konsumen itu kita bicaranya kepada utility atau kepuasan. Nah, bagaimana jika harga berkurang? Jika harga berkurang maka penawaran mereka juga akan turun ya. Penawaran mereka juga akan turun. Jadi ketika mereka mengetahui bahwa ternyata memproduksi ini saat ini dengan harga yang segini itu kurang menguntungkan ya bagi mereka, bagi si produsen, sehingga mereka akan mengurangi kuantitas dari barang dan jasa yang mereka produksi. Oke, ini adalah contohnya ya. Kita misalkan harga barang A adalah $5 per unit, maka produsen akan produksi sebanyak 2 unit. Sedangkan jika harga bertambah menjadi $10 per unit, maka produsen akan memproduksi sebanyak 4 unit. Lalu bagaimana jika harga barang tersebut terus bertambah? Nah, oke. Di sini kita bisa lihat ya, seperti penerapan dari hukum penawaran ya, bahwa ketika harga bertambah maka produksi akan bertambah, merupakan lawan atau kebalikan dari hukum permintaan. Hukum permintaan tadi, kalau harganya bertambah maka permintaan mereka akan berkurang ya, karena mereka dari perspektifnya adalah konsumen. Kalau dari perspektifnya produsen, ketika harganya bertambah maka kuantitas barang atau produk atau jasa yang diproduksi itu akan bertambah pula untuk meraup keuntungan atau profit.
Oke, baik. Mungkin ini sangat mudah untuk dipahami. Saya ke kurva. Oke, ini kurvanya. Jadi ada perbedaan kurva ya. Sebenarnya di sini ada perbedaan kurva. Kalau yang kurva hukum permintaan itu dia dari kiri atas ya. Dia garis merahnya dari kiri atas ke kanan bawah ya. Kalau ini dia dari kiri bawah ke kanan atas. Seperti itu ya. Garis equilibriumnya seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa mendefinisikan terkait hukum penawaran itu sendiri bahwa kita bisa lihat nih tanda panahnya, tanda panah yang ini, yang kecil-kecil ya. Ini kita lihat itu melambangkan kuantitas ya, sedangkan yang ini melambangkan price atau harga. Dimana kita lihat ketika kuantitasnya terus melaju ke sebelah kanan atau terus bertambah gitu bahasanya, maka price-nya juga akan bertambah. Maka price-nya juga akan bertambah. Seperti yang saya sampaikan, tujuannya adalah untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya, karena ini adalah perspektifnya produsen. Produsen pasti pengen untung, ya, pasti ingin untung. Nah, seperti itu. Berbeda halnya dengan permintaan tadi, ketika price-nya bertambah atau naik, ya, maka kuantitas barangnya akan semakin menurun. Nah, titik equilibrium ini sama ya, titik keseimbangan ya, di sini, ya, di sini, ya. Itu sama, itu adalah titik keseimbangan dari setiap katakanlah setiap pos antara price dan quantity ya, dan kuantitas. Jadi setiap pos antara quantity dan price itu memiliki titik yang disebut dengan equilibrium, titik equilibrium atau titik keseimbangan. Baik, mungkin itu ya, mudah dipahami. Oke, baik. Materinya selesai ya, mohon maaf kalau banyak kekurangan mengenai penyampaian saya. Tadi mungkin ada yang kurang jelas yang saya sampaikan atau mungkin kurang lengkap ya. Saya hanya membahas sekilas mengenai teori ekonomi mikro ini karena menurut saya teori ini sangat penting ya. Karena ini dasar seseorang untuk memahami bagaimana sih itu ilmu ekonomi secara dasar, itu konsep dari teori serta hukum permintaan dari penawaran itu seperti apa. Ya baik, sekali lagi mohon maaf atas kekurangannya. Cukup sekian pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih.